Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Sani dari Prodi Akuntansi dari kelas Akuntansi A Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alkmar Mersin Jasarianto dari Prodi Akuntansi kelas A Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubair Azhar Ma'arif, mahasiswa akuntansi kelas A Pagi. Di sini kami akan menjelaskan materi pertama, yaitu yang berjudul pengertian dan ruang lingkup bisnis. Enjoy, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas materi pengertian dan ruang lingkup bisnis. Materi ini sangat penting karena bisnis adalah bagian dari kehidupan kita. Dimulai dari membeli makanan, menggunakan jasa, transportasi, hingga berbelanja online. Tujuan mempelajari pada video ini, yang pertama, memahami pengertian bisnis. Yang kedua, mengetahui tujuan fungsi bisnis. Yang ketiga, memahami ruang lingkup bisnis secara lengkap. Pengertian bisnis. Apa itu bisnis? Secara umum, bisnis adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut para ahli, Skinner menyatakan bahwa bisnis adalah pertukaran barang jasa atau yang saling menguntungkan. Dari Griffin dan Ebert menyebutkan bahwa bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis memiliki beberapa unsur utama, yaitu adanya kegiatan produksi, distribusi, atau jasa. Barang atau jasa ditawarkan kebutuhan manusia sebagai sasaran, keuntungan profit sebagai tujuan. Contoh bisnis dalam kehidupan sehari-hari antara lain warung makan, toko online, jasa ojek online, atau laundry. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari teman saya, yang kita lanjut ke tujuan bisnis ya teman-teman. Jadi tujuan bisnis yang paling utama yaitu sudah jelas. Yang pertama ada bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau biasa disebut laba lah. Nah, jadi sudah jelas guys, ini kita mendirikan bisnis, mendirikan perusahaan, apa itu mau bisnis lah maupun bisnis jasa atau dagang, itu kan sudah jelas untuk bertujuan yaitu mencari keuntungan atau laba. Nah, tujuan utama kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Laba digunakan untuk pengembangan usaha dan keberlangsungan bisnis. Nah, jadi laba ini adalah darah bagi sebuah bisnis. Jadi anggapannya laba ini darah lah. Tanpa keuntungan, tanpa darah itu bisnis tidak akan bisa bertahan lama. Jadi sama kayak fungsinya darah di manusia. Kita kalau nggak punya darah ya, lama kelamaan ya kita akan meninggal gitu loh. Nah, jadi indikator keberhasilan ini laba menunjukkan bahwa nilai output yang dihasilkan lebih besar daripada biaya input gitu. Nah, fungsi laba sendiri yaitu untuk ini, laba digunakan untuk pengembangan usaha dan keberlangsungan bisnis. Jadi biasanya laba ini digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, terus membayar hutang, misal utang perusahaan, utang perusahaan, terus ada juga untuk memberikan dividen. Dividen ini pembagian hasil kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, kita lanjut. Kedua ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bisnis juga ada
orang yang mendirikan bisnis ini untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, terus membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisnis hadir untuk memecahkan masalah atau untuk memenuhi keinginan konsumen melalui produk atau jasa. Jadi penyediaan solusi bisnis bisa jadi secara tidak langsung kita mendirikan bisnis ini untuk memecahkan masalah, memberikan solusi untuk masyarakat gitu. Jadi kayak contoh di suatu daerah ini kita agak susah mendapatkan misalnya beras. Nah, akhirnya kita mendirikan toko yang jual beras, sembako dan lain-lain. Kan secara tidak langsung kita ya tetap tujuan yang pertama tadi memperoleh keuntungan ataupun laba, tetapi kita juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana gitu ya. Jadi tidak melulu menguntungkan mencari laba aja, kita juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah situ. Dan bisnis juga bisa menjadikan hubungan baik antara masyarakat sekitar. Misal kepuasan pelanggan. Jika masyarakat merasa kebutuhannya terpenuhi dengan baik, mereka akan loyal, yang pada akhirnya akan kembali mendukung poin pertama, yakni laba. Jadi kalau masyarakat sudah loyal, itu otomatis kita akan terus menerus mendapatkan keuntungan. Kalau masyarakat sudah loyal, puas sama pelayanan kita, puas dengan produk kita, itu kan otomatis berlangganan terus menerus sama kita, yang akhirnya kita pun terus menerus mengalami kenaikan laba atau keuntungan. Nah, yang ketiga, bisnis juga bisa bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Contohnya misalnya kita di Gresik ini ya, banyak pengangguran. Terus ada salah satu bos gitu ya, mendirikan kafe misalnya, kafe untuk membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda gitu kan. Jadi mengurangi angka pengangguran di kota tersebut. Nah, secara makro bisnis berperan sebagai penyerap tenaga kerja. Pengangguran dengan merekrut karyawan, bisnis membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Nah, itu tadi ya. Jadi selain memenuhi kebutuhan masyarakat, selain untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau laba, bisnis juga bisa menciptakan ruang kerja bagi para pengangguran gitu. Nah, lanjut yang keempat ada menjaga kelangsungan usaha. Ya, jadi tujuan ini berfokus untuk jangka panjang. Bisnis tidak didirikan hanya untuk 1-2 tahun aja. Jadi mental pebisnis itu ya teman-teman. Jadi kita kalau mendirikan toko bangunan, nah dalam 1-2 tahun ini omset kita nggak target, omset kita nggak sesuai yang kita harapkan. Nah, itu tetap jangan langsung tutup ganti, jangan gitu guys. Jadi kita harus sabar dulu. Mental bisnis ini harus sabar. Jadi bisnis ini tidak didirikan hanya untuk 1-2 tahun aja. Jadi walaupun kita ini omset nggak seberapa, kita tetap konsisten menjalani bisnis itu agar kelangsungan usaha. Bisnis harus berkelanjutan dalam jangka panjang, dilakukan melalui inovasi dan manajemen yang baik. Nah, jadi dengan kita memanajemen keuangan bisnis kita, dengan kita memanajemen operasional kita, dengan kita memanajemen karyawan kita, pembelanjaan kita, insya Allah bisnis kita ini akan dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu ya teman-teman. Terus lanjut, kita ada poin kelima, ada meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi ini mencakup kesejahteraan pihak internal maupun eksternal. Nah, pihak internal contohnya pihak dari pelaku bisnis itu sendiri, misal karyawannya. Nah, itu melalui pemberian gaji yang layak, bonus, terus ada jaminan kesehatan bagi karyawan. Kalau misalkan kita memberikan gaji yang layak pada karyawan kita, itu kan otomatis karyawan kita nanti mengalami kesejahteraan. Terus ada kasih kita bonus. Nah, itu kan otomatis meningkatkan kesejahteraannya mereka, kita juga, dan bisnis kita. Terus eksternal ini melalui program yang namanya CSR ini apa ya?
corporate social responsibility yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar lokal bisnis. Jadi setiap perusahaan itu kalau omsetnya sudah bagus, penghasilannya sudah bagus, itu biasanya mereka mengeluarkan yang namanya CSR bagi masyarakat sekitar lokal bisnis. Contohnya PT Freeport itu ada sendiri pasti program CSR bagi warga sekitarnya situ. Kita lanjut ke poin ke-6. Nah, memberikan kontribusi bagi perekonomian. Bisnis adalah penggerak roda ekonomi suatu negara. Contoh memberikan kontribusi bagi perekonomian, yaitu yang pertama membayar pajak pada negara. Dengan kita mendirikan bisnis ya, suatu bisnis kan otomatis ada pajak bangunan, pajak tanah, pajak apalah itu pokoknya pajak per menu gitu kan, ada semua ya pajak-pajaknya. Nah, itu secara tidak langsung kita memberikan kontribusi secara tidak langsung kita membayar pajak ya. Nah, pajak ini nanti diberikan ke pemerintahan. Nah, yang hasil pajak ini digunakan untuk infrastruktur publik. Biasanya digunakan untuk membangun jalan, terus misal fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu menggunakan pajak lagi. Kan secara tidak langsung dengan kita mendirikannya bisnis kita menyetorkan pajak kepada pemerintah, kita kan berkontribusi juga bagi perekonomian negara Indonesia. Terus juga bisnis juga dapat meningkatkan pertumbuhan PDB. Aktivitas produksi dan konsumsi yang dipicu oleh bisnis meningkatkan produk domestik bruto suatu negara, suatu daerah atau negara. Kesimpulannya ya gini. Jadi keenam tujuan ini saling berkaitan, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, perusahaan meningkatkan kesejahteraan karyawan yang kemudian membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Paham ya? Lanjut kita ke fungsi bisnis. Bisnis memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi produksi. Fungsi produksi ini mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, terus menciptakan nilai guna suatu produk. Nah, jadi fungsi produksi. Jadi misalnya kita memproduksi barang yang awalnya misal harga jual awalnya mentahnya ini 2000, kita produksi bisa jadi harga 5000, gitulah fungsi produksi. Terus ada fungsi distribusi yang kedua, menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, memastikan produk tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Nah, fungsi distribusi. Terus ketiga ada fungsi pemasaran, ini memperkenalkan produk kepada konsumen, terus menentukan harga, promosi, dan strategi penjualan. Nah, yang ketiga fungsi keuangan, jadi mengelola modal dan arus kas. Ini biasa yang dilakukan accounting ya, seperti saya ini. Nanti kedepannya ya bakal berurusan dengan keuangan lah, mengelola modal dan arus kas, catat pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan bisnis. Nah, yang kelima ada fungsi sumber daya manusia. Ya ini, fungsi sumber daya manusia ini yang mengelola tenaga kerja, jadi yang mengelola internalnya dari perusahaan itu, kayak rekrutmen, pelatihan, atau pengembangan pengembangan skill karyawan. Nah, itu ada di fungsi SDM. Terus yang keenam ada fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen ini yang bagian planning. Jadi yang merencanakan, yang pengorganisasian, yang pengarahan dan pengawasan. Nah, ini yang mengkoordinasikan kegiatan bisnis agar tujuan tercapai. Jadi fungsi manajemen ini yang mengatur. Jadi yang mengatur bagian pemasaran, bagian produksi, ini semua yang mengatur di fungsi manajemen. Jadi dalam bisnis itu ada strukturnya sendiri, kayak manajer. Terus manajer punya bawahan sendiri, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, ada manajemen pembelanjaan, purchasing itu. Nah, jadi semua ini dalam fungsi manajemen. Jadi manajer lah yang mengurus keuangan, bukan yang mengurus keuangan sih. Manajer yang manajer dibantu oleh bawahnya, ada manajemen keuangan, manajemen pembelanjaan, manajemen pemasaran. Nah, itu yang mengolah bisnis tersebut, gitu ya.
Lanjut, luang lingkup bisnis. Luang lingkup bisnis yang pertama ada produksi. Produksi yaitu kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, jadi itu namanya produksi. Kayak kita misal kentang. Kita kulaan kentang, seret, ambil kentang, terus kita kupas, kita goreng, kita kemas, kita jual. Nah, kita kemas, kita olah, nah itu namanya produksi. Kalau jual beda lagi ya, itu namanya produksi. Jadi dari bahan mentah diolah menjadi bahan yang bisa dikonsumsi, itu produksi. Yang kedua ada pemasaran. Jadi kegiatan memperkenalkan dan menjual produk kepada konsumen. Jadi setelah barang hasil produksi itu tadi, kita lakukan pemasaran. Jadi dipasarkan. Misal ditawarkan, "Wah, ini aku jual ini, jual kentang goreng, ayo beliin. Ini aku jual ini, beliin. Aku jual kentang ini, ayo beliin." Jadi memperkenalkan kepada publik lah intinya, meliputi riset pasar, promosi, penetapan harga, dan distribusi. Itu pemasaran. Nah, yang ketiga ini ada keuangan. Jadi keuangan ya ini pengelolaan modal dan dana usaha. Nah, jadi dalam bisnis ini harus benar-benar bijak dalam mengatur keuangan agar bisnis itu, agar perusahaan itu tidak biar jelas, biar tidak bangkrut, biar tidak mudah bangkrut. Kan banyak bisnis-bisnis zaman sekarang ini yang setahun bangkrut, berhenti, 3 bulan sudah berhenti. Itu kan banyak ya. Salah satu faktornya ya kurang bijak dalam mengelola keuangan. Nah, yang keempat ada sumber daya manusia. Nah, ini pengelolaan tenaga kerja dalam bisnis, kayak rekrutmen tadi, kayak ini fungsi manajemen tadi lah. Rekrutmen, terus pelatihan, penilaian kinerja, dan penggajian. Terus ada manajemen, ini proses perencanaan, peorganisan, pelaksanaan, dan pengawasan, mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis. Nah, ini kegiatan internal perusahaan gitulah manajemen ini. Terus ada teknologi dan informasi. Jadi pemanfaatan teknologi dalam operasional bisnis. Contoh, misal kayak Maju, kalau ada kasir itu sekarang kan kalau dulu kan zaman masih apa-apa offline kan bayar pakai uang cash. Nah, itu kan pakai uang 2000-an, uang lembaran. Nah, kan kalau zaman sekarang kan kita bisa bayar pakai kris. Nah, ya. Terus kasir sekarang juga input output barang juga bisa langsung pakai aplikasi namanya Maju, itu bisa. Terus ada kalau bagian pemasaran kita pakai iklan, biasanya di Instagram itu ada fitur iklan. Nah, itu kan salah satu pemanfaatan teknologi dan informasi. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kesimpulan. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan dan menyalurkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, bisnis tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga harus memperhatikan etika, hukum, dan tanggung jawab sosial agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ruang lingkup bisnis mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, manajemen, hingga pemanfaatan teknologi dan tanggung jawab sosial. Seluruh kegiatan tersebut harus dikelola secara terintegrasi agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Bang?